Sebuah pasar malam di Desa Sidomoyo, Porak-Poranda usai diterjang hujan deras disertai angin kencang di Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Kuatnya hempasan angin membuat belasan lapak pedagang pasar malam turut berantakan. Peristiwa membuat panik para pedagang yang tak sempat menyelamatkan lapaknya. Sedikitnya ada sekitar 12 lapak pedagang yang terdampak dengan total jumlah kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Beruntung tak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Nya tuh besar ya Pak, terus tiba-tiba ini semua pada ya porak-poranda gitu. Ini semua basah semua, hancur. Tadi situ suka semua hancur. Selain di pasar malam Sidoboyo Godean, angin kencang juga menerjang 8 kecamatan lainnya di Kabupaten Sleman. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Sementara itu di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, terjangan hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan warung makan porak-poranda. Meski tak ada korban, kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Inilah video amatir yang direkam warga yang menggambarkan kondisi jalanan kota Cilacap, Jawa Tengah sesaat setelah terjadinya hujan deras dan tiupan angin kencang. Akibat hujan deras dan tiupan angin kencang membuat sejumlah pohon tumbang dan atap sebuah rumah makan rusak. Seluruh karyawan dan pengunjung panik berlarian menyelamatkan diri. Karyawan pun semua pada melakukan pada lari ya karena spontan. Jadi kejadiannya spontan sih. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian akibat terjangan angin kencang ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Di kota Surabaya, angin kencang juga mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa pengendara motor. Korban terluka di bagian kepala dan wajah. Pohon asam setinggi 8 meter tumbang dan menimpa pengendara motor yang berboncengan saat melintasi Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya korban terluka di kepala dan wajah. Motor pun rusak tertimpa pohon. Pohon tumbang akibat angin kencang ditambah kondisi pohon sudah rapuh. Petugas BPBD memotong bagian pohon yang sempat menutup badan jalan. Arus lalu lintas di Jalan Insinyur Soekarno, Surabaya sempat mengalami kemacetan. Petugas Basarnas Posar Sukabumi, Jawa Barat mengevakuasi sejumlah pasien dan tenaga medis yang terjebak banjir saat merendam Puskesmas Palabuhan Ratu. Pasien yang terjebak langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Umum Daerah Palabuhan Ratu. Hujan deras yang mengguyur wilayah Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menyebabkan Puskesmas Palabuhan Ratu terendam banjir. Sejumlah ruangan pelayanan hingga perawatan terendam banjir setinggi 50 cm hingga 1 meter. Tak hanya itu, sejumlah alat kesehatan yang menjadi penunjang ikut terendam banjir. Banjir yang terjadi di Puskesmas Palabuhan Ratu ini kerap kali terjadi akibat luapan sungai yang berada di depan puskesmas. Akibat peristiwa ini, 10 orang pasien dan tenaga medis terjebak di dalam ruangan. Petugas Basarnas Posar Sukabumi selanjutnya mengevakuasi para pasien dan tenaga medis ke tempat aman. Sementara pasien yang dirawat selanjutnya dipindahkan ke ruang perawatan medis Rumah Sakit Palabuhan Ratu. Selain puskesmas, banjir diketahui juga merendam permukiman warga. Petugas mengimbau kepada warga tetap waspada saat musim hujan seperti ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ratusan rumah di Desa Pagelaran, Pandeglang, Banten masih terendam banjir hingga mencapai 2 meter. Warga pun terpaksa harus mengungsi. 2 hari diterjang hujan deras, sejumlah kawasan di Pandeglang, Banten terendam banjir. Salah satunya di Desa Pagelaran. Ketinggian banjir di desa ini mencapai 2 meter bahkan nyaris menyentuh atap rumah. Sebagian warga memilih bertahan di rumah masing-masing dengan alasan menjaga harta benda. Banjir juga melanda Desa Bulagor. Akibat dari meluapnya Sungai Cilemer, seluruh jalan desa tertutup banjir, warga pun terisolir.
Sedikitnya 600 warga mengungsi ke tempat aman, sebagian bertahan di rumah masing-masing. Warga mengaku masih banyak yang belum mendapat bantuan, terutama makanan, pakaian, dan keperluan bayi. Pak, lamun bisa di samping bupati, Pak. Yo, kira belah ditunya. Iya mah masih bikinnya ya mah. Iya. Oh, mantap. Tadinya saya mau nyinggung dinas kesehatan, Pak. Enggak di sini puskesmas di perahu. Oh. Dan untuk informasi terkini, kita sudah ada jurnalis iNews Iskandar Nasution yang ada di Pandeglang, Banten. Selamat siang Iskandar, bagaimana kondisi banjir di sana saat ini? Ya, selamat siang Iwa, selamat siang pemirsa iNews. Saat ini saya berada di Desa Pagelaran, tepatnya saat ini tempat di mana kendaraan akan perahu maksud saya akan membawa para penumpang yang akan menuju ke desa yang terdampak seperti Desa Patia dan Desa Bulagor. Dan saat ini ketinggian air masih cukup tinggi, arus juga terlihat deras. Nah, di sini beberapa warga yang tidak bisa melintas terpaksa harus menyeberang dengan perahu seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan coba bertanya kepada salah seorang penumpang. Ibu, nama siapa Bu? Mastiro. Bu Mastiro mau kemana ini Bu? Mau ke Patia. Ini naik perahu, memang naik perahu nggak bisa dilintasi Bu, jalan darat gitu ya? Iya, perahu. Harus perahu. Ini bayar nggak Bu? Bayar lah. Berapa Bu? Berapa bayarnya kita? 20.000. 20.000 sekali jalan. Untuk balik lagi 20.000 lagi gitu. Ibu dalam sehari berapa kali ini balik-balik ini? Sih kita mah jarang. Kalau di rumah Ibu sekarang masih banjir nggak ini? Kita mah enggak. Oh enggak, cuma jalan ditutup ya. Doang ini banjir. Kalau kendaraan naik motor juga ini perahu juga ya? Perahu juga. Bu, apa sih harapan masyarakat di sana Bu sekarang ini Bu? Harapannya bantuan sudah datang supaya penduduk yang terendam banjir itu surut rumahnya. Kasihan mereka gitu. Jadi mohon bantuannya aja buat yang di atas. Tapi bantuan sudah ada Bu ya? Belum ada katanya. Belum ada. Iya. Terima kasih banyak Bu ya. Ya, itulah seperti itu tanggapan masyarakat Desa Patia sendiri yang saat ini rumahnya masih tergenang banjir. Kembali ke studio. Baik, berarti sekarang ada berapa desa yang kemungkinan terisolir dan akses jalannya terganggu? Nah, saat ini dari informasi dari BPBD Kabupaten Pandeglang ada sebanyak 3 kecamatan yang terdampak cukup parah ya. Untuk totalnya ada 13 kecamatan dari 35 kecamatan di Pandeglang, Banten. Oke, baik. Apakah mereka seluruh warga ini juga sebagian mengungsi atau apakah ada posko pengungsian yang memadai bagi para korban banjir? Ya, sebagian masyarakat sudah mengungsi dan sebagian lagi pulang. Seperti tampak di layar kaca ini, sebagian masyarakat sudah membawa kembali barang-barang bawaannya untuk kembali ke rumah mereka. Dan saat ini warga masih berupaya bisa kembali ke rumah dengan membersihkan rumah untuk bisa ditempati kembali. Itulah. Oke, baik. Tentu kita berharap semoga banjir cepat surut dan juga bantuan bagi para pengungsi cepat datang. Terima kasih Iskandar Nasution melaporkan langsung dari Pandeglang, Banten. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Pemirsa, seorang warga Cibober, Cilegon, Banten terseret derasnya arus sungai saat banjir melanda wilayah tersebut. Korban yang terseret sejauh 500 meter berhasil diselamatkan warga. Kok bisa sih? Langsung ujung. Detik-detik penyelamatan seorang warga yang terseret arus sungai di Kelurahan Cibober, Cilegon, Banten terekam video amatir warga. Dengan seutas tali dan kayu, sejumlah warga terus berusaha menyelamatkan korban yang berpegangan tumbuhan di bibir sungai. Korban akhirnya bisa selamat dan dievakuasi ke klinik terdekat. Kendati demikian, keluarga korban mengatakan korban mengalami trauma berat dan belum sadarkan diri.
Menurut warga, peristiwa bermula saat korban bersama rekannya tengah mandi tiba-tiba terseret arus sungai. Rekannya berhasil menyelamatkan diri, sementara korban sempat terseret arus sepanjang 500 meter sebelum akhirnya diselamatkan warga. Ya, dari informasi lainnya, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto berencana merenovasi 60.000 sekolah rusak di Indonesia pada tahun 2026. Prabowo menegaskan komitmennya untuk hadirkan sekolah unggulan di tiap provinsi. Presiden Prabowo Subianto menargetkan perbaikan 60.000 sekolah di seluruh Indonesia pada tahun 2026. Hal ini disampaikan Prabowo saat meresmikan SMA Taruna Nusantara Kampus Malang, Jawa Timur. Presiden Prabowo menjelaskan secara keseluruhan Indonesia memiliki 300.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan. Prabowo berharap perbaikan tersebut bisa selesai secara bertahap dalam kurun waktu 4 tahun ke depan. Tahun ini saja saya akan renovasi 60.000 sekolah dan seterusnya. Kita punya 300.000 sekolah. Saya berharap dalam 4 tahun kita bisa selesaikan semua kampus sekolah-sekolah di Indonesia. Dan juga kualitasnya akan kita tingkatkan di setiap bidang. Selain fokus pada perbaikan sekolah, Prabowo juga tegaskan komitmennya untuk hadirkan sekolah unggulan setiap provinsi. Sekolah unggulan tersebut mencakup SMA Taruna Nusantara maupun SMA Unggul Garuda.